Bab 1131. Lancang. Tepat ketika semua orang akan melihat ke atas dan melihat wajah kepala instruktur, Bellamy Blake, yang juga berdiri di atas panggung, tiba-tiba berteriak seperti sambaran petir. Pada saat ini, niat membunuh yang keluar dari tubuh Bellamy sangat besar, menusuk mata banyak orang sampai mereka merah dan berlinang air mata. Mereka hanya bisa menundukkan kepala pada saat ini, hanya berani mengistirahatkan pandangan mereka pada betis kepala instruktur. Hanya para laksamana dan komandan dari tentara yang hampir tidak bisa melihat wajah kepala instruktur, tetapi mereka hanya bisa melihatnya secara kasar, yang tidak jelas. Namun, tidak ada yang berani merasa kesal saat ini. Ini karena Bellamy melakukannya dengan benar. Kepala instruktur adalah mitos militer, legenda hidup. Itu tidak sopan untuk melihat langsung padanya pada kesempatan ini. Meskipun kepala instruktur sendiri mungkin tidak peduli dengan hal ini, Bellamy, sebagai bawahan kepala instruktur, tidak bisa membiarkan siapapun menghujat dewa yang dikaguminya. Di atas panggung, Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Bellamy, ini adalah aula, bukan medan perang. Mari singkirkan niat membunuh. Bellamy dengan cepat memberi hormat dan berkata, "Ya, kepala instruktur." Saat Bellamy menarik niat membunuhnya, suasana di lapangan sedikit pulih. Tapi, terlepas dari itu, tidak ada yang berani mengangkat kepala mereka dalam situasi ini. Mereka sudah mengerti bahwa mereka tidak berhak melihat wajah kepala instruktur. Sementara itu, Harvey mengeluarkan surat penunjukan, sebuah medali yang diukir oleh seekor naga, dan berkata dengan suara yang dalam. "Aku menyatakan bahwa mulai sekarang Bellamy akan menjadi komandan pertama dari Southlight Military." Bellamy berlutut di tanah dalam kegembiraan setelah mendengar tentang janji ini. Ini adalah momen paling mulia dalam hidupnya. Dalam pikirannya, Bellamy, yang telah meninggalkan Sword Camp, tidak pernah berpikir bahwa dia akan didekorasi oleh dewa suatu hari nanti. Harvey menaruh medali di kerah bahu Bellamy. Ini juga berarti Bellamy akan melindungi negara mulai saat ini, menjaga gerbang Southlight. Saudara-saudara dari Sword Camp itu hebat, kata Harvey sambil tersenyum. Terima kasih atas pujiannya, kepala instruktur. Bellamy tampak bersemangat seolah menerima pujian dari Harvey bahkan lebih mendebarkan daripada menjadi komandan pertama Southlight. Harvey mengangguk. Dia tidak meninggalkan panggung untuk pertama kalinya. Sebagai gantinya, dia memindai kerumunan, tertawa, dan berkata, "Hari ini, kami memiliki komando pertama Southlight. Ini adalah hal yang baik. Perjamuan disiapkan untuk semua orang di luar. Kemudian, semua orang bisa pergi dan menikmati makanan ringan. Selain itu, saya mendengar bahwa beberapa orang memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepada saya. Datang satu per satu." Harvey berbalik setelah berbicara. 4 dewa perang dengan cepat tinggal di sisinya, melindunginya. Ethan melirik sebelum dia pergi. Segera, seorang sersan dari Sword Camp membantu Keith Yates, yang terlihat lesu saat ini, dan pergi. "Tuan, ayah saya adalah..." Finn Yates memberanikan diri untuk berkata. Sersan yang bertanggung jawab melihat ke belakang dan berkata dengan dingin. Keith menyinggung kepala instruktur dan terluka oleh niat membunuhnya. Tapi, sayangnya, dia harus pergi ke rumah sakit militer untuk mengobati luka-lukanya. Diperkirakan tidak akan sembuh dalam beberapa bulan. Kamu harus berterima kasih kepada kepala instruktur. Jika dia tidak menahan niat membunuhnya tepat waktu, Keith pasti sudah mati. Apa? Finn terkejut. Meskipun Finn tahu bahwa kepala instruktur sangat kuat, dia tidak pernah berpikir bahwa ayahnya akan berakhir seperti itu hanya karena dia telah melihat sekilas wajah kepala instruktur. Pada saat ini, meskipun orang-orang dari keluarga Yates sedikit terkejut, tidak ada yang berani mengatakan apapun. "Nenek Yates, paman sudah menjadi seperti ini. Apakah itu akan mempengaruhi rencana keluarga Yates?" tanya Phoebe khawatir. Bab 1132. Namun, kekhawatiran Phoebe Yates bukanlah apakah tubuh Keith Yates bisa pulih. Apa yang dia khawatirkan adalah apakah pengaturan Keith masih berguna. Bagaimanapun,
Menurut rencana, sesuatu akan terjadi antara dia dan kepala instruktur hari ini. Kyle Quinlan dan Callum Robbins juga berjalan pada saat itu dengan tatapan khawatir. Nenek Yates, dengan Keith yang menjadi seperti ini, bisakah kita tetap melanjutkan hal-hal yang diatur oleh tiga keluarga? Kulit Nenek Yates sangat buruk. Keith berakhir seperti ini tentu saja di luar dugaannya. Namun, dia tenang dan berkata, semua hal hari ini diatur oleh Keith. Jadi, bahkan jika dia tidak lagi di sini, selama staf mengikuti rencana awal, itu tidak akan mengacaukan rencana kami. Tapi sekarang, karena kita tidak memiliki Keith yang bekerja sama dengan kita dari dalam pemerintahan, kita harus berhati-hati ketika kita bertindak setelah ini dan ingat untuk tidak memprovokasi kepala instruktur. Ya. Semuanya akan dilakukan sesuai instruksimu, Nenek Yates. Callum dan Kyle menghela nafas lega. Akan baik-baik saja selama mereka bisa bertemu dengan kepala instruktur. Bagaimanapun, mereka menganggap kepala instruktur sebagai pilihan terakhir mereka. Di sisi lain, Chris Leo berdiri sejenak dan memandang Sheldon Xavier, yang duduk tepat di sebelahnya. Kemudian, dia berkata, Tuan Xavier, saya telah mempercayakan anggota keluarga Leo kami di ketentaraan untuk berkonsultasi dengan kepala instruktur sebelumnya. Kepala instruktur setuju untuk menjadi saksi bagi saya dan Nona Xavier. Waktunya telah tiba. Silahkan. Chris merasa puas saat ini. Sheldon ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya menghela nafas. Sebaliknya, Yvonne berdiri tanpa tujuan. Karena dia duduk di baris pertama, dia hampir tidak bisa melihat garis besar sosok itu. Dia terlalu akrab dengan siluet itu. Bahkan jika dia tidak melihat wajahnya, dia sangat yakin bahwa ini adalah orang yang sangat dia rindukan. Namun, mengapa orang itu setuju untuk menjadi saksi dia dan Chris? Mungkinkah dia takut pada keluarga Leo dari Hong Kong? Namun demikian, dilihat dari adegan hari ini, statusnya di negara besar masih bagus. Mengapa dia melakukan hal seperti itu? Yvonne bingung pada saat itu. Dia dan Chris berjalan ke pintu masuk ruang resepsi di bawah dorongan anggota keluarga Xavier. Masuk. Suara acuh tak acuh datang dari ruang resepsi. Chris dan Yvonne memasuki ruangan bersama-sama. Sementara itu, Chris sama sekali tidak berani mengangkat kepalanya. Sebaliknya, dia hanya memegang hadiah yang dipilih dengan cermat di kedua tangannya. Dia kemudian membungkuk dan berkata, senang bertemu denganmu, kepala instruktur. Saya Chris Leo dari keluarga Leo dari Hong Kong. Saya sudah menyiapkan hadiah kecil untukmu hari ini. Mohon diterima. Lancang. Ethan Hun, yang ada di samping, tampak kedinginan. Membawa hal semacam ini untuk menghina kepala instruktur. Kamu mau mati. Lutut Chris melunak, dan dia hampir berlutut setelah mendengar kata-kata Ethan. Dia dengan cepat membungkuk 90 derajat. Dia berkeringat dingin dan berkata, saya tidak berani melakukannya. Saya merasa menyesal telah meminta kepala instruktur untuk menjadi saksi kami, jadi saya menawarkan hadiah kecil. Pada saat ini, Chris sangat menyesalinya. Jika dia tahu bahwa kepala instruktur adalah seorang yang agung, maka dia tidak akan mempersiapkan apapun. Ini karena pukulan besar seperti itu tak tertandingi dalam kekuatan dan kekayaan. Jadi, bagaimana dia bisa kekurangan sedikit kekayaan? Karena dia telah meminta untuk datang, yang perlu dia bawa hanyalah kesetiaan dan bakti keluarga Leo dari Hong Kong. Saat punggung Chris basah oleh keringat dingin, Harvey York, yang sedang duduk di sofa, berkata dengan nada acuh tak acuh. Kamu, yang ingin aku menjadi saksimu. Selain itu, kamu ingin aku menyaksikan kamu menikahi wanitaku. Chris terkejut sesaat setelah mendengar ini. Dia kemudian tanpa sadar mengangkat kepalanya. Namun, wajahnya berubah liar ketika dia melihat wajah orang itu. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Bro. Bab 1133. Harvey York. Kepala instruktur adalah Harvey. Harvey adalah kepala instruktur yang legendaris. Dia tidak bisa percaya pada kebenaran ini bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Terlebih lagi, dia meminta kepala instruktur untuk menjadi saksinya.
Yang paling penting, wanita ini adalah wanita kepala instruktur. Lelucon macam apa? Ini hanyalah lelucon terbesar di dunia. Sementara itu, Chris Leo gemetaran, dan dia hampir pingsan. Mustahil. Bagaimana dia bisa menjadi Harvey? Aku tidak akan percaya. Itu pasti ilusi. Chris Leo saat ini tidak dapat menerima fakta di hadapannya. Bahkan jika dia melihat pemandangan di depannya, dia masih tidak bisa mempercayainya. Adapun Yvonne, dia terkejut. Bukan identitas Harvey yang membuatnya terkejut karena dia sudah tahu tentang itu. Yang membuatnya terkejut saat ini adalah mendengar Harvey mengucapkan dua kata. Wanitaku. Sementara itu, Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Biarkan Tuan Xavier masuk. Dia juga perlu memberi saya penjelasan tentang masalah ini. Segera, Sheldon Xavier masuk. Begitu dia melihat Chris berlutut di tanah, ekspresinya menjadi rumit, tapi tetap saja, dia dengan cepat membungkuk. Senang bertemu denganmu, kepala instruktur. Prince York. Ledakan. Chris menjadi gila seolah-olah dia disambar petir setelah mendengar kata-kata Sheldon. Apalagi dia tidak bodoh. Sudah ada sedikit spekulasi pada saat ini. Harvey, Prince York, kepala instruktur. Ketiga identitas itu adalah orang yang sama. Itulah mengapa orang yang menyinggung Harvey selalu berakhir buruk. Itulah mengapa Prince York tidak diundang hari ini. Itulah mengapa orang-orang seperti Melissa Leo harus mundur dan pergi ke Hong Kong. Harvey adalah kepala instruktur. Siapa yang bisa menangani ini? Mengingat ketika dia dengan sengaja mengatakan kepada Harvey di restoran barat. Teringat ketika Harvey menyuruhnya berlutut dan meminta maaf saat mereka berada di bandara, jika tidak, keluarga Leo dari Hong Kong tidak akan ada. Chris akhirnya menemukan segalanya pada saat ini. Kepala instruktur telah memberinya kesempatan kedua. Namun, dia tidak menghargainya. Dia bahkan mencoba menghindarinya, ingin mengenal kepala instruktur untuk mendapatkan status dan kekuatan yang lebih tinggi. Sementara itu, Chris memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya yang berlutut di tanah goyah. Senior Xavier, jadi bagaimana Anda akan menjelaskan ini? Harvey untuk sementara mengabaikan Chris, yang berlutut di tanah dan berbicara dengan dingin. Sheldon menghela nafas dan hanya berkata setelah waktu yang lama. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Xavier tidak akan memaksa Yvonne untuk melakukan apapun. Anggota manapun yang telah memaksa Yvonne sebelumnya akan dihukum berat. Itu tidak cukup. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Mulai hari ini dan seterusnya, Yvonne akan memimpin keluarga Xavier. Siapapun yang tidak yakin, biarkan dia datang kepada saya. Hanya dengan sebuah kalimat, dia telah mengumumkan nasib keluarga Xavier dari Southlight. Ya. Sheldon tidak berani berdebat pada saat itu, bahkan jika dia adalah komandan pertama Southlight. Ini karena dia tahu betul bahwa jika dia tidak memiliki identitas ini, orang pertama, dia bahkan akan memiliki kesempatan untuk berdiri di depan orang ini sekarang. Dia hanya bisa berlutut. Adapun keluarga Leo dari Hong Kong, jauhkan tanganmu dari Southlight, atau kamu ingin aku membantumu? Kata Harvey acuh tak acuh. Chris gemetar setelah mendengar ini. Sudah berakhir. Keluarga Leo dari Hong Kong telah merencanakan di Southlight selama bertahun-tahun. Akhirnya, bagaimanapun, semuanya berakhir mengikuti kata-kata dari kepala instruktur. Keluarga Leo dari Hong Kong harus menyerahkan segalanya di Southlight karena itu adalah akhir yang terbaik. Aku tidak akan membunuhmu karena aku ingin kamu mengirim pesan. Beritahu Melissa aku akan pergi ke Hong Kong untuk menemukannya segera. Sekarang, pergilah. Setelah kalimat ini diucapkan, Chris merasa seperti mendapat pengampunan. Dia segera berlari dan melarikan diri dari tempat kejadian pada saat itu. Bab 1134. Setelah menenangkan Chris Leo dan mengirim Sheldon Xavier pergi, Harvey berdiri, tersenyum, dan berkata, Yvonne, masalahnya sudah selesai. Kamu dapat berkonsentrasi pada pekerjaanmu di masa depan. Ekspresi Yvonne Xavier rumit. Dia kemudian tersenyum setelah beberapa saat. Cheoku sayang, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Aku akan menunggumu di Sky Corporation.
Dia kemudian pergi setelah berbicara. Harvey mengulurkan tangannya dan menggaruk kepalanya. Kali ini, dia harus berbicara seperti ini untuk membiarkan Yvonne sepenuhnya menyingkirkan belenggu keluarga Xavier. Namun, sepertinya dia juga terlibat. Lupakan saja. Dia tidak ingin memikirkan itu saat ini. Harvey duduk lagi dan berkata dengan dingin. Biarkan orang-orang dari keluarga Robin dan keluarga Cloud masuk bersama. Setelah beberapa saat, Callum dan Kyle diundang untuk masuk. Mereka berdua hampir pingsan ketakutan saat melihat wajah Harvey. Harvey adalah kepala instruktur. Kedua kepala keluarga yang kejam itu tampak pucat saat ini. Kita tidak sedang bermimpi kan? Bukankah ini menantu yang menumpang, Harvey York? Quinton York menjebak kita. Callum dan Kyle akan menjadi gila saat ini. Menantu laki-laki yang menumpang, yang benar-benar dibenci oleh mereka, berubah menjadi kepala instruktur yang tak tertandingi di dunia. Ini adalah mitos militer. Sebuah legenda hidup. Itu tak terbayangkan. Mereka juga tidak bisa membayangkannya. Harvey berkata dengan dingin. Aku minta maaf atas ketakutan ini. Aku adalah kepala instruktur. Petik 2. Ledakan. Kaki Callum dan Kyle langsung melunak. Mereka berdua berlutut di tanah pada saat bersamaan. Keluarga Robin, keluarga Cloud, aku tidak ragu dengan keluarga kalian. Tapi kalian telah menyewa tentara bayaran di perbatasan untuk membunuhku. Bagaimana aku harus menghukummu? Harvey mengatakannya dengan suara dingin. Ini. Kyle dan Callum ingin mengatakan bahwa Quinton York adalah dalang di balik semua itu dan memimpin mereka. Namun, mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun saat menghadapi mata acuh tak acuh Harvey. Ini karena mereka mengerti. Kepala instruktur tahu. Kepala instruktur tahu segalanya. Tidak ada gunanya berdebat di depan kepala instruktur. Keluarga Robin dan keluarga Cloud harus mundur dan mengasingkan diri mulai sekarang. Mereka yang terlibat hari itu harus melapor ke kantor polisi sendiri besok. Adapun kalian berdua, kamu harus mati untuk itu. Ledakan. Wajah Kyle dan Callum pucat, dan mereka berkeringat dingin. Meskipun demikian, mereka tahu betul bahwa kepala instruktur telah menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Jika tidak, seluruh keluarga mereka akan dieksekusi dengan tuduhan membunuh kepala instruktur. Sementara itu, keduanya perlahan-lahan merendahkan diri di tanah dan berkata serempak. Terima kasih atas kebaikan Anda, kepala instruktur. Tidak ada yang menyangka bahwa dua keluarga kelas 1 terbesar di Southlight menghilang hanya dalam beberapa kata. Setelah mereka berdua dibawa pergi oleh Sersan, Harvey berkata dengan tenang. Keluarga Yates, aku ingin tahu pertunjukan macam apa yang mereka persiapkan untukku. Ethan Hun, yang ada di samping, tersenyum dan berkata. Kepala instruktur, Keit sudah mengakui semuanya. Dia mengatur ramuan untukmu dalam secangkir teh yang dia sajikan barusan. Tujuan keluarga Yates adalah membiarkan putri mereka, Phoebe, mengandung anak Anda. Kemudian mereka bisa menikmati kekayaan yang makmur karena anak itu. Para sersan di ruang resepsi menjadi marah setelah mendengar ini. Orang-orang dari keluarga Yates tentu tidak mengenal batas. Ini adalah penghujatan terhadap dewa di dalam hati mereka. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan menangani sendiri urusan keluarga Yates. Mereka masih berutang banyak pada istri saya. Menghancurkan mereka sekarang terlalu berbelas kasih bagi mereka. Kepada publik, nyatakan bahwa Keit Yates terluka parah dan tidak bisa keluar dalam waktu singkat. Beritahu keluarga Yates bahwa saya bertanggung jawab, dan saya pasti akan mengunjungi mereka jika saya memiliki kesempatan. Harvey tampak dingin. Bab 1135. Segera, itu menyebabkan keributan di luar. Meskipun Keit Yates terluka parah, dia harus dirawat di rumah sakit militer untuk waktu yang lama karena ketidaksopanannya terhadap kepala instruktur. Namun, kepala instruktur menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga Yates dan mengatakan dia akan segera mengunjungi mereka. Tiba-tiba, keluarga Yates menjadi yang paling dicari. Meskipun mereka untuk sementara kehilangan orang ketiga di Southlight,
keluarga Yates akhirnya menghubungi kepala instruktur. Betapa suatu kehormatan ini. Nenek Yates dengan cepat membuat keputusan. Dia kemudian menarik orang-orang dari keluarga Yates ke sudut dan berkata dengan suara yang dalam. Sepertinya pengaturan sebelumnya oleh Keith telah gagal. Oleh karena itu, kami tidak dapat menindaklanjuti dengan rencana awal. Tapi itu tidak masalah. Kepala instruktur pasti akan segera datang mengunjungi kita. Pada saat itu, kita akan memikirkan cara untuk membiarkan dia meminum rebusan itu. Maka itu akan dilakukan. Dia pasti tidak bisa menyangkalnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Nenek Yates, senyum muncul di wajah anggota keluarga Yates. Rencana sebelumnya adalah menemukan cara untuk membiarkan Phoebe mengandung anak kepala instruktur dan mereka akan menikmati kekayaan yang makmur menggunakan anak itu. Namun, itu berbeda sekarang. Sekarang, selama kepala instruktur datang berkunjung, mereka akan membiarkan Phoebe tidur dengannya. Dalam hal ini, bahkan jika dia tidak hamil, kepala instruktur tidak bisa mencampakkannya kan. Membandingkan dua rencana, yang kedua pasti lebih sederhana, lebih langsung, dan lebih efektif. Yang terpenting, Keith tidak hadir. Dengan demikian, rencana pertama tidak bisa dijalankan. Acara besar ini diakhiri dengan banyak masyarakat kelas atas yang menyanjung dan memuji keluarga Yates. Seolah-olah keluarga Yates telah mendapatkan yang terbaik dari acara besar ini. Selanjutnya, berita tentang perubahan Southlight keluar. Keluarga Leo dari Hong Kong meninggalkan semua properti dalam waktu 1 jam dan kembali ke Hong Kong. Keluarga Robin dan keluarga Cloud benar-benar hancur. Hampir setengah dari keluarga masuk penjara. Kedua kepala keluarga telah bunuh diri di tempat tinggal mereka. Awalnya ada 6 keluarga kelas 1 di Bakwood, tetapi keluarga Naiswell dan Yates adalah satu-satunya yang masih berdiri. Harvey York kembali ke pakaian kasualnya setelah semuanya selesai, dan Bellamy Blake mengikutinya. Segera, mereka menemukan Mandy Zimmer dan keluarganya, yang akan pergi. Adegan yang luar biasa hari ini. Saya mendengar bahwa kepala instruktur telah datang dan mendekorasi komandan pertama dari militer Southlight yang baru diangkat. Meskipun kami tidak bisa masuk ke dalam, itu tetap suatu kehormatan. Simon Zimmer sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Bagaimanapun, Harvey membawanya ke acara yang luar biasa. Dia bisa membual tentang ini di depan teman-temannya di masa depan. Harvey tersenyum dan berkata, "Ayo, ayah, ibu, izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini temanku, Bellamy Blake. Kita bisa berada di sini hari ini, semua berkat dia." Simon dan Lillian Yates memandang Bellamy dengan hati-hati. Mereka bisa merasakan bahwa dia harus menjadi anggota militer dari temperamennya. Mereka berdua meratap pada saat ini. Sejak Harvey menjadi sopir Prince York, semuanya telah berubah. Dia mengenal orang-orang dari militer. Dia memang punya ambisi. Boleh saya tahu posisi apa yang Anda pegang, Tuan? Simon bertanya dengan hati-hati. Bellamy terkekeh dan berkata, "Saya seorang komandan." Itu hanya lelucon di depan Tuan York. Simon tidak tahu banyak tentang posisi di militer. Namun, dia mengangguk dan berkata dengan sopan saat ini. "Anda masih muda dan menjanjikan." Sebenarnya, dia merasa bahwa orang ini mungkin juga tidak memiliki status tinggi karena dia memanggil Harvey sebagai Tuan York. Kemudian, Bellamy mengundang mereka untuk makan di kafetaria kecil. Simon dan Lillian tidak tahu bahwa hanya orang-orang besar dari militer atau pemerintah yang bisa memasuki kafetaria kecil ini. Mereka pikir mereka hanya bisa menikmati makanan mereka di sini daripada di tempat karena status Bellamy yang tidak mencukupi. Namun, meski begitu, mereka lebih dari senang. Di jalan keluar, Simon memandang Harvey dan berkata, "Kau melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Kau sangat termotivasi. Kau harus berperilaku seperti ini di depan. Mengerti?" Ekspresi Simon seperti sedang memberi pelajaran pada Harvey.